arwah di sekitar sini ada yang niatnya negatif, ada yang niatnya udah gue nggak mau di bumi lagi, nggak mau gentayangan, mau move on. Ada yang udah gue gentayangan aja tapi nggak mau ganggu orang, tapi nggak mau move on. Gampangnya begitu. Gimana Mas Genta? Sebenarnya aku banyak menimbang penasaran sih Mbak dengan apa yang ada di sini selama ini. Sedikit banyaknya sudah ya remang-remang terlihat. Mungkin sana, dan di sana. Tapi ini mungkin. Halo, selamat malam. Ikut ronda. Selamat malam. Aku Billy, Mas Genta. Halo. Halo Mas Genta. Halo Mas Bomba. Gimana nih kabarnya dari RT berapa nih? 02. RT 02 RW 05. Iya Sorry, nih. Mas. Mau yang dingin atau yang ini? Pokoknya di pos ronda ini kita nyantai aja ya ngobrolnya. Siap. Ya, Detektif Astral, selamat datang di pos ronda ini. Terima Terima kasih Iya. Mas Genta. Semoga Mas kita Legenda nanti- juga. Iya, betul sekali. Legenda apaan? Kayaknya legendaan dia nih. Enggak. Selamat datang di pos ronda ini. Tapi kalau semisal ini kita boleh tahu, sebenarnya Detektif Astral nih siapa aja sih dan what's the job dari masing-masing dari kalian? Dari Mbak Jess. Oke. Sebenarnya saya di sini adalah satu-satunya orang wanita. Oh nggak ya, salah ya? Betul. Iya, betul ya. Oke. Saya di sini adalah sebagai whisperer dan sekaligus lebih menitik beratkan kepada vision atau yang disebut dengan penglihatan Iya. di dalam DA. Oke, Mbak Jess adalah whisperer dan vision. Nih, aku catat dulu nih. Kalau ini Mas Willy, Aku pelengkap Jesslyn, tapi aku lebih di bidang energi. Jadi kalau Jesslyn whisperer dan vision, dia bisa melihat jelas astral dengan detailnya. Aku lebih ke arah ngerasain niat, energinya, niatnya, intensinya jahat atau negatif. Itu aku. oke. Kadang berkomunikasi juga, gitu. Dan kadang-kadang kalau udah harus, mohon maaf, menyelesaikan konflik, ujung-ujungnya ya kami berdua gitu. Oh ya, di dua orang ini, satu orang nih Nah, gue di sini ilmunya paling tinggi, bro. apa? Yoi, bacoters. Whisperers, energiers, bacoters. Penguat inilah ya. Betul, sama kita. Sama ya berarti kita ya. Yoi. Bisa ini nggak sih dijelaskan sedikit bagaimana sebenarnya sistematika kerja kalian, kayak whisperer dan vision mana dulu yang paling sering mendengarkan whisper kah atau mendapatkan vision kah? Mendapatkan vision terlebih dahulu. Iya, biasanya dari vision itu terus Terus kalau misalnya bisa diajak bicara, misalnya dari makhluk tertentu tersebut, baru bisa lanjut ke whisperer. Whisperer itu lebih ke arah saya menyampaikan yang disampaikan oleh makhluk tersebut. Terus habis itu sama Mas Willy di Kalau memang nggak dirasakan ada konflik atau yang berbahaya, aku membiarkan ngeflow aja. Tapi kadang-kadang kan ada aja astral-astral negatif yang mendompleng. Nah di situ aku harus jaga betul keutuhan keluarga ini, keluarga detektif astral ini, supaya nggak dipengaruhi oleh astral-astral negatif itu. Karena mereka mampu mempengaruhi sampai alam bawah sadar. Iya. Gitu. Tapi biasanya ya di antara kalian bertiga ini pernah semisal nih ada satu kasus atau satu fenomena, pernah nggak sih dirapatin bahwasanya sebuah kasus ini nggak usah lah kita ambil terlalu dalam, kayak ya ini kita ambil, ini kita enggak, itu pernah atau tidak? Sering. Dan pastinya sih kalau konten-konten kayak gitu ya, yang melibatkan Indonesia biasanya. Kenapa Indonesia? Karena kan banyak yang ditutupi-tutupi juga ya. Ya, Nah, contohnya salah satu kasus yang viral kemarin juga kan ya, yang di bioskop. Oh ya. Itu kita juga memilah-milih sih mana yang kita sampaikan, mana yang enggak. Terus atau enggak kayak kasus-kasus yang memang sensitif di Indonesia gitu kan. Mana yang harus kita informasikan, mana yang enggak. Kenapa? Karena mungkin sama astral kita masih agak-agak berani. Tapi kalau udah hubungan sama manusia, apalagi yang tinggi-tinggi, ampun. Anak-anak Bayu ampun. Bener juga sih, itu ada Betul. ya. Tapi biasanya kalau dari kalian sendiri ini biasanya tentang vision atau tentang whisper ini biasanya
apakah sengaja kalian panggil? Sengaja kalian panggil karena mungkin kalian dalam sebuah rundingan ini aku akan membahas ini, yuk kita panggil ini untuk memperdalam konten dan riset kita, atau memang ada 1, 2, 3 yang itu memang sengaja datang dong, ayo dong sampein ini, ceritain kepada semua orang, ceritain kepada banyak umat di luar sana? Jawabannya dua-duanya. Dua-duanya? Iya. Ada yang memang mereka datang kepada kami, ada juga yang untuk keperluan konten, jadi untuk mengorek info lebih dalam. Nah itu kita mencoba untuk bisa nggak ya kita terkoneksi dengan arwah atau makhluk yang selain human ya, selain manusia tersebut. Mungkin kalau ya bahasa yang sudah didengar banyak orang di Indonesia, mediumisasi kali ya. Nah tapi kan kalau mediumisasi itu kan metodenya adalah mungkin si arwah roh atau apa masuk ke medium. Nah kita mungkin berpaham bahwa kayaknya nggak usah deh sampai ke arah situ. Cukup kita dengarkan apa yang dia ucapkan. Dia kan kadang-kadang kan dari berbagai negara juga ya. Biasanya kebatinan juga pakainya kan. Atau enggak kadang-kadang malah pakai bahasa Inggris atau apa. Nah kadang-kadang si Jessel ini bukan kadang-kadang sih, selalu sampai logat-logatnya diikutin juga. Tapi itu sih menariknya sih. Makanya wah whisperer aja deh. Memang fokusnya di situ gitu. Ini Miss K di sini genit-genit ya? Iya memang. Sumpah. Aku udah digerayangin dari tadi. Astaga. Ya, di sini. Di belakang sini. Di belakang. Iya sih. Memang di belakang situ sih paling sering kalau biasanya apa bintang tamu itu selalu. Betul sekali. Tadi di situ, terus tiba-tiba hilang, pindah ke sini langsung digerayang. Ban itu lebih dalam lagi yang dibantu dengan Mas Willy mungkin. Karena aku dengar kan kalian juga ada nih semacam traveling, time traveling, astral traveling kayak gitu. Itu gimana nih? Kamu jelasin? Labirin di dalam ini gimana untuk mendapatkan jawaban-jawaban di dalam sana? Oke, nanti tebelin ya. Nah, jadi poinnya sih mungkin yang ngebuat kita unik lah. Kita anggapnya unik. Kan kita mencari istilahnya waktu dulu intinya Detektif Asli terbuat saat COVID. Yang dimana kita nggak bisa on location, penelusuran dan lain-lain. Apa ya yang harus kita lakuin ya di studio aja, gitu kan? Akhirnya kita, gimana kalau kita tuh mecahin kasus-kasus luar negeri atau dalam negeri, tapi di dalam aja studio, lu bisa nggak asal projection, gitu kan? Oh bisa, coba satu frekuensi dulu, gitu kan? Oh ternyata bisa nih. Dan dari situlah kita akhirnya memakai nama ATI, Astral Traveling Investigation itu untuk kayak entah berkomunikasi, ya kan, untuk mencari tahu jawaban. Malah ada kadang-kadang kebawa juga ke arah masa lampau. Kita kayak jalan-jalan lah ya Bro Will ya, ke masa lampau mencari sebuah jawaban dari apa yang ingin kita tahu. Sebenarnya sih kurang lebih kayak gitu. Ada yang mau didubelin? Udah cukup? Tadi udah tebel sih sebenarnya. Oh, udah tebel. Udah. Kurang lebih gitu sih bro. Iya, Mas Genta maunya yang ke arah mana? Ditajeminnya mau di konsep pencarian jawabannya apakah dari awal memang sudah kalian aku akan mencari jawaban pasti dalam sebuah time traveling ini, atau hanya sekedar mengenal dari vision whisper yang muncul di depan kalian gitu? Apakah sebelumnya sudah tipis? Biasanya kita trace by foto. Oh, trace. Jadi misalnya kita mau ke suatu tempat, biasanya tim kreatif akan ini kak gitu fotonya gitu, terus kita nge-scan dari situ, terus ini energinya gimana, jadi awal-awal tuh kita nge-scan energinya gimana. Oh ini kok energinya kurang enak ya gitu, ini kayaknya bisa sih buat jadi konten misalnya seperti itu, ya udah boleh deh gitu. Akhirnya ya kita sebenarnya lebih ke arah rock and roll sih. Jadi jadi kita nggak akan pernah tahu hasil dari konten itu akan seperti apa. Itu menarik sih itu sih. Iya. Jadi actionnya langsung di on cam aja. Betul. Gitu, bro. Biar ada elemen of surprise. Iya gitu kan. Tapi di kadang-kala di saat konten pun seperti yang lu tanyain tadi, Mas Genta, kita kadang juga nggak ngedapat jawaban dari apa yang kita cari. Oh iya. Itu adalah sebuah kejujuran konten seperti itu. Betul. Jadi ya semua tergantung ya Jess ya, Bro Will ya. Yes. Apakah satu memang tidak ada lagi subjek atau objek yang kita cari, ataukah memang tidak diizinkan. Nah, semua tergantung. Ya, tergantung dari apa yang mau kita cari, gitu sih. Tapi kalau dari ini ya pengalaman kalian selama ini itu kan tentang tracing atau pencarian jawaban atau semacamnya itu paling jauh bisa sampai apa? Pembahasan tentang apa? Sejauh ini paling jauh. Yang palingnya nggak masuk akal istilahnya. Ya tadi. The moon. Bulan. Tentang bulan ini di atas kita. Bukan. Cewek itu besok kalau datang bulan kayak gimana?
Ya gangguan ya bercanda bro. Betul kayak ke bulan. Tapi yang kita cari adalah sebenarnya lebih ke dark side of the moon-nya sih. Ya kan kalau bulannya mungkin orang-orang udah pada banyak yang tahu energi bulan dan lain-lain. Mungkin itu akan kita bahas juga gitu. Tapi lebih ke arah yang kita cari adalah jawaban tentang konspirasi dari sisi gelap bulan. Emang apa sisi gelap bulan itu? Nggak tahu bro, karena gelap juga. Kita nggak bisa tidak kena matahari jadi sisi gelap gitu. Ya, kan dia kan bulan itu gimana bro Will? Tidak apa namanya? Tidal lock. Jadi dia nggak berotasi, dia hanya satu wajah saja yang selalu menghadap bumi, gitu. Tetapi ada apa sih yang dibalik sisi gelap itu? Ada yang bilang kayak itu pusat alien lah dan yang lain-lain. Arahannya memang konspirasi yang terkesannya nggak masuk akal. Ya tapi kita coba aja lihat ada apa. Ya, gitu. tapi benar juga sih ya. Sisi-sisi yang tidak terkena cahaya itu ada apa di dalamnya, betul juga sih. Makanya, iya. Soalnya ada transformer di sana. Ya ada pilarnya yang buat nggak ketahuan nonton transformer. Jangan-jangan ada ini apa? Prometheus. Wih, itu Prometheus. Itu alien kan? Alien antologi ya. Sekilas pandangan ada nggak tentang Prometheus di sana? Prometheus itu apa sih? Will? Prometheus itu sebenarnya film, dia bagian dari sequel atau prequel Alien. Alien tuh di remake di berbagai versi. Kamu nggak nonton ya film Alien? Nggak. Bisa juga sih jelasinnya kalau dia belum nonton. Tapi per research kita, potentially ada. Kita nggak tahu bentuknya persis seperti apa, tapi bahwa ada intelligent force yang mungkin di sisi gelap bulan itu very potensial. Iya. Itu. Karena kalau kita lihat dari sejarah manusia zaman dulu pun juga berbentuknya raksasa juga kan? Ya kan manusia besar gitu ya, mungkin masuk ke konsep dark side of the moon. Kayak suka. Oke. Aku kulik-kulik lagi nih ya, aku masih penasaran nih. Silakan, terutama buat Mas Bajas sama boleh. Mas Willy. Aku tidak. Enggak, karena gift kita tuh terlalu besar. Betul. Jadi tidak usah dibahas di sini. Gift kita terlalu besar soalnya. Betul kan? Gift kita terlalu besar kayak gitu. Tentang gift awal pengalaman kalian menyadari gift, kalian punya gift seperti ini tuh kapan? Mulai sadar dan oke, aku sadar dan aku akan pergunakan untuk ini. Biasanya itu kan keputusan terberat seorang manusia bergift ya, itu ya biasanya ya. Oke. Kalau dari awal kebukanya tuh ketika aku berumur 13 tahun. Oh ya. Iya, awal-awal aku denial karena semenjak pertama kali kebuka hidupku berubah. Berubah apa? Berubah, even dari pergaulan juga berubah. Cara aku memandang dunia berubah, semuanya berubah. Lalu akhirnya bisa coba yuk dipergunakan itu ketika waktu kuliah, ketika aku sering ngobrol dengan bapak dosen satu ini. Oh ya, jadi kalian adalah murid dan dosen? Iya, betul. Saya atau aku ya, aku aja deh, biar lebih enak ya sama dan lebih Bayu. Iya, sama teman-teman atau anak-anak Bayu. Ya, aku adalah muridnya dari bapak dosen satu ini. Tapi kamu udah lulus lama sekarang. Iya, aku udah lulus lama. Terus dengan Mas Willy ini dikomunikasikan, terus ya kalian berarti saling berkomunikasi kayak gitu. Dan saling ngebuat, yuk bikin konten yuk. Awalnya tadinya mau bikin buku loh, Kabo. Tapi Kak Willy bilang kenapa enggak coba YouTube aja gitu. Ya udah akhirnya iya juga ya gitu. Betul. Tapi dari Mas Willy sendiri ketika menyadari Mbak Jess punya gift seperti ini gimana? Cara menanggapi apa yang dimiliki oleh Mbak Jess ini? Cara menanggapinya, wah aku excited banget. Aku merasa kayak daripada gue kerja dari jam 8 sampai jam 4 udah bermain bersama Jesslyn aja. Jangan tiru ya, ini contoh dosen yang gak baik gitu. Jadi alih-alih kita belajar cuma setengah jam pertama. Abis itu sisanya yang lain untuk ngomongin supernatural, spiritual. Awal-awal latihan dimulai dengan ngecek kayak Jess di situ ada apa, arwah. Mulainya dari yang paling simple gitu. Aku udah bisa energi saat itu. Ya sudah, kita mulai dari Jess, kalau aku kayak begini efeknya apa nih? Gitu. Ya, dari situ berkembang. Trial and error tuh berarti trial and error. Sangat trial and error. Gitu. Belum langsung berjalan mulus gitu. Oh enggak, belum seperti DA sekarang. Enggak. Selama apa sih proses kecocokan kan? Biasanya kan kalau orang punya energi itu kan harus penyelarasan dulu nih. Selama apa kalian berdua ini? Sampai sekarang kami masih satu sama lain terus mengembangkan kemampuan kami dan nggak mau membatasi gitu loh. Jadi apapun yang ada info baru dari kubu kanan, kami mengatakan kubu kanan itu kubu yang di pihak Tuhan istilahnya. Kubu yang bekerja untuk konstruktivitas universe. Kalau terlalu susah ya maaf lah ya.
Tapi intinya begitu. Jadi ya terus kami mengembangkan sampai sekarang. Dan lawannya kubu kanan adalah Kubu kiri. Kubu yang ya semua yang dikatakan negatif-negatif, jahat lah, astral jahat, roh jahat, jin jahat, iblis, nah itu di kubu kiri. Dan 5 ini hanyalah sebagian dari semua kubu kiri. Begitu. Dan sejauh perjalanan kalian, apakah ini selalu tentang kubu kanan, kubu kiri, atau justru pernah ada juga kubu abu-abu? Kubu netral. Yang tidak pernah bisa memutuskan aku harus dari pihak mana gitu? Ada. kubu netral itu kalau nggak salah. Dalam kasus apa yang pernah kalian bahas? Kubu netral itu tuh dia ada lagunya. Kan gue udah tahu gue. Ini anak-anak Bayu pasti kembalikan 5 detik gue gitu kan. Gimana kubu netral menurut kalian? Kayaknya kalau nggak salah kita pernah ketemu ya Kabel ya, yang Banyak. area 51 salah satunya. Banyak, iya. Maksudnya dalam konteks astral ya. Astral netral, iya. Nggak usah gitu di arwah deh. Arwah di sekitar sini ada yang niatnya negatif, ada yang niatnya udah gue nggak mau di bumi lagi, nggak mau gentayangan, mau move on. Ada yang udah gue gentayangan aja tapi nggak mau ganggu orang, tapi nggak mau move on. Gampangnya begitu. Kamil, kalau misalnya dari Kadi nih di sini ada arwah yang ngeliatin kalau terus sampai begini gitu. Yang cewek kan? Yang cewek. Kurus ya? Agak petit ya? Kenapa? Iya, agak petit tuh, tahu kan arti petit? Kecil. Iya. Jangan dia ngelendotin aku tadi gitu. Dari kan? tadi ngelihat. Iya. Sorry. Enggak, makasih. Gimana mau guru? Kita perlu tuntaskan dengan ilmu kita nih sepertinya. Boleh. Malah sebenarnya mau pengen nanya, ini pawang ronda di sini kok kuat ya? Banyak loh padahal, tapi kuat Iya aja. sih, kalau kata orang-orang emang lumayan banyak di sini. Paling mengganggu apa sih sebenarnya di sini? Kenapa? Paling mengganggu. Belum kerasa sih, belum. So Paling yang di sono murung tuh ada. Itu sudah arwah murung, Jess, tapi aku nggak tahu cowok tuh cewek. Nah, yang murung kayak gitu tuh biasanya negatifnya energi. Kubu mana nih? Dia biasanya murung-murung kayak gitu tuh. We don't know, kami nggak tahu, mesti telaah dulu. Tapi biasanya kayak gitu kami biarkan lah. Itu urusan mereka. Gue tahu kenapa murung. Kenapa? Karena kotanya habis makanya pakai. Itu tuh pastinya, woi. Gimana lo? Apa kan ada harus juga. Kita anak-anak Bayu. Iya. Makanya nggak pernah murung kan? Yoi. Oke, kita bahas lagi tentang perjalanan detektif astral. Bisa dibilang detektif astral ini sudah banyak berjalan-jalan secara astral atau secara dunia-dunia yang mungkin banyak orang belum pernah kesana gitu kan. Mungkin pernah sejauh masa apa, tapi pernah nggak sih kalau kalian tuh menjelajahi masa-masa di mana ya tentang Nusantara ini? Pernah nggak sih? Pernah. Apa temuan kalian waktu itu? Macem-macem ya. Silakan kamu. Akhirnya tugas saya. Apa temuan-temuannya? Teman-temannya sebenarnya ya, dia itu tuh lebih banyak kasus-kasus luar negeri atau enggak fenomena-fenomena luar negeri sebenarnya. Karena kan kita ngelihat kalau dalam negeri udah banyak banget ya content creator yang udah ngebahas, contohnya kan Bapak satu ini gitu kan. Udah meletak kayaknya soal Nusantara gitu. Tapi kita nggak bahas juga tentang Nusantara. Tapi yang paling berkesan banget sebenarnya mungkin ya ada 2 sih. Yaitu waktu perjalanan kita ke Saranjana dan mungkin plus gimana yang nyebutnya ya? Yang mana nih? Ya mungkin banyak yang nanti agak mohon maaf sebelumnya gitu kan ya anak-anak Bayu semua. Oh iya. Agak gimana gitu sama ijo-ijo. Oh iya, aku paham arahnya kemana. Kita bahas satu-satu dulu ya. Boleh. Kayak gitu. Tentang ini tadi Saranjana. Menurutku Saranjana akan selalu menjadi topik menarik karena itu adalah sebuah tempat yang itu susah dijamah atau bahkan tidak bisa dijamah oleh manusia-manusia seperti saya kayak gitu kan. Entah itu pintu masuknya di mana, ada bener atau enggaknya, itu waktu kalian berjalan-jalan traveling di sana seperti apa sebenarnya Saranjana itu? Mungkin dari awal itu aja guys. Saking bener nih katanya Mas Genta tadi kan soal pintu lah. Pertama kali kita ke Saranjana tidak terupload. Yang belum sama RK kan? Belum. Iya, oke. Jadi waktu itu pun juga kita nyasar bro. Ya kan, karena kita by foto. Balik lagi metode kita by foto segala macem. Wah katanya di internet ini nih, katanya di internet ini nih, gitu kan. Banyak loh info soal Saranjana, bener nggak? Iya kan. Akhirnya kita ke sana, nyasar lah kita. Bukan nyasar sih, lebih tepatnya agak termanipulasi. Benar. Ini gue tebelin nih. Nah, silakan bro. Di sinilah aku ngerasa nggak bisa jin itu dipandang remeh dan kita ATI dengan informasi selalu pasti sasarannya kena.
Itu kan Saranjana, kita ke foto sebuah pantai yang diyakini itu di Saranjana kan. Ya. Terus tiba-tiba kami pas STI ya kami nemu jin bentuknya kayak topi petani atau apa, bingung lah. Katanya dia orang Saranjana, ayo sini saya tunjukkan kalian pintu masuk ke Saranjana. Ya ikutlah kami. Pas ikut kok dibawanya agak ke, waktu itu ke tengah laut ya. Terus rasanya kayak Jess, kok kesadaran kita makin turun ya. Baru kami sadar, wah lu nggak bener nih. Lu tertarik sama energi kita atau jiwa kita nih gitu. Ya udah kami tindak, ya enggak, makasih gitu. Terus kami cabut, gagal. Itu bukan tour guide yang valid nih, bukan tour guide yang resmi nih gitu. Ya barulah ke percobaan kedua. Silakan. Ya, percobaan kedua tuh kita malah minta channeling dari teman-temannya jin dari Willy dan juga Jesselyn. Itu kalau saya siapa namanya lupa. Lana. Oh, Lana. Pangeran Lana dari Jawa. Sulawesi. Bukan Sulawesi. Toraja. Jadi kita nanya dulu bro, biar kita nggak kesasar. Ada nggak sih yang namanya Saranjana dan katanya kan kabarnya positif gitu kan ya. Ya ternyata diarahin lah, dikasih kayak surat apa namanya, surat jalan. Iya dikasih. Jadi Lana itu kirim surat dulu. Di sana akhirnya kita lah bisa jalan-jalan ke sana. Gitu baru itu. Tapi dari segi yang kita lihat sangat berbeda jauh dari apa yang dikabarkan sama teman-teman ataupun istilahnya sama para content creator. Itu yang jadi masalahnya. Apa yang kalian lihat di situ? Kan kalau dari kabar tunggu dulu. Kabarnya itu modern banget kan? Yes, ada mobil terbang lah apa gitu. Oh iya. Futuristik. Betul, futuristik. Yang kita dapatkan adalah European. Kayak Paris atau pokoknya kayak Paris yang gimana ya? Venice dan kayak Eropaan gitu. Zaman dulu gitu loh. Yang megah, yang apa itu. Banyak toko roti, terus banyak pokoknya toko roti banyak banget. Bahkan lampunya tuh lampu-lampu vintage yang kayak lampu Eropa gitu loh. Padahal yang paling bener Paris, kalau enggak ini sih Itali, Venice, daerah-daerah sono. Itu yang kami bingung. Dan kami juga nggak melihat adanya mobil terbang di situ. Tapi makhluk-makhluk jinnya banyak. Seperti apa makhluk jin di Saranjana? Kalau jin yang kami tahu banyak ya, macam-macam bentuknya. Ada yang dari kecil yang mungkin disebut dengan, mungkin orang anggapnya tuyul, tapi kami juga nggak tahu itu jenis apa. Iya. Hobbit. Sampai yang di Saranjana tuh kami lihat hidungnya tuh agak panjang, dan hitam kayak penuh oli gitu loh. Jadi bingung nih, ini humanoid tapi jin itu. Ada juga yang bentuknya humanoid biasa, gagah ada, tapi ada yang bibirnya, mohon maaf, kayak kelihatan besar banget kayak doer gitu. Ada itu di Papua kami pernah lihat, macam-macam bentuknya. Suka gosip tuh kali ya. Tapi yang di Saranjana kami lihat kayaknya yang dominan yang hidungnya panjang. Kehidupan di dalamnya seperti apa? Membahayakankah? Karena kita kan bicara tentang kerajaan gaib, itu kan mindset orang itu kan, wah masuk ke kerajaan gaib pasti akan bahaya. Itu membayakankah atau ya sebenarnya fine-fine aja di sana? Fine-fine aja, layaknya kehidupan manusia pada umumnya. Punya sistem, punya perdagangan, mereka berinteraksi satu sama lain. Gitu. Human lah ya. Kayak human. Punya peradaban, punya dia sistem, dan kita ke sana ternyata mereka termasuk ke arah kubu kanan menurut kita. Bukan yang kerajaan negatif atau apa, tapi yang banyak juga yang memanipulasi juga di sana. Yang ngebuat kayak kesannya mungkin futuristik atau apa, ternyata itu adalah yang memanipulasi mas gitu. Dan di situ kalau salah perjalanan kedua kita, nggak apa-apa nih nyebut ya, nggak apa-apa. Kita waktu itu pas collab sama Roy Kiyoshi. Jadi di situ pun juga Roy juga melihat juga kan, Roy. Oh ternyata kayak gini peradabannya dan lain-lain. Yaudah keliling-keliling aja, kayak malah kita diajak tour guide ya ke museum lah, kemana. Soal terus kita nanya, ada nggak sih kayak ini apa namanya, pernikahan manusia dan juga warga sini. Kan itu kan gosip-gosip yang ada kan. Gue mau coba untuk mencari tahu. Ternyata ada aja ya, tapi gimana gitu gue lupa deh. Yang jelas itu yang penjaga museumnya udah tahu Roy Kiyoshi siapa. Katanya dia terkenal sampai di dunia jin. Itu dia makanya. Dia tahu juga Mas Genta katanya. Oh nggak mungkin sampai sana loh. Tapi ini nggak gimmick loh, beneran di konten bahwa penjaga museumnya tahu Roy Kiyoshi siapa. Iya, malu-malu gitu. Itu kan terkenal. Iya gitu. Tapi sebenarnya kalau menurut kalian sebenarnya seberapa spesial sih kerajaan Saranjana ini sebenarnya dibandingkan mungkin kerajaan-kerajaan gaib lainnya? I think setiap kerajaan mempunyai ciri khasnya masing-masing. Tapi ini termasuk salah satu kerajaan yang something nggak? Karena kalau kita lihat, maksudnya ini kita melihat ya, kerajaan-kerajaan yang bukan gaib pun pertama yang kita tahu di sejarah itu kan Kutai.
itu letaknya nggak beda jauh, satu tanah dengan Saranjana, dan sekarang juga ibu kota baru juga ada di satu tanah yang sama. Apakah ini semua memang sudah tertakdir untuk seperti itu, atau memang sudah ada birokrasi dari antara kerajaan manusia, kerajaan gaib, maka kita cari tengah-tengahnya adalah kerajaannya sekarang. KN gitu maksudnya. Iya, itu sepertinya namanya sih itu. Belum kita kontenin Belum, Iya. kita belum Udah bisa menarik tuh, sana bro. sana. Iya. Boleh Itu tuh, loh. boleh. Wah, emang legenda luar biasa sih, memberikan sebuah inspirasi. Feeling aja, by feeling. By feeling spesial, aku rasa dia spesial damainya sih Saranjana, karena Spesial beberapa damainya. kerajaan jin ada yang memang terkenal bertarung, ada yang terkenal negatif. Nah, yang Saranjana ya yang kami lihat memang terkenal damai. Kenal namanya. Ya nggak ada keributan atau apapun Dan gitu ya. jalan-jalan tuh kayak safe ya. Safe rasanya. banget Mm-mm. gitu. Pernah kami nggak sengaja ke kerajaan lain ya, jin lain yang nggak tahu itu di mana tapi nggak negatif aja. Iya, Pernah. yang terkenal lah, yang terkenal. Dulu apa sih gue lupa. Ada di konten kita. Anggaplah kerajaan-kerajaan yang agak viral. Gunung di atau apa? Indonesia. Gunung atau Gunung, tapi ada kerajaan apa gitu ya kan. Kita datang katanya sih positif, tapi pas kita datang semuanya manipulasi. Apa di lupa sih, Gunung mesti Jawa Barat ini? Iya, di Jawa kan? Jawa Barat yang itu, Kayaknya. yang Iya, paling iya. tua itu. Lupa, kita mesti korek-korek lagi takut salah ngomong itu. Iya. Ada berapa yang udah kita sebut aja nih, ada Alas Roban, terus apa lagi? Gunung Salak, terus apa lagi ya? Gunung Nggak, udah lupa kan. Mesti buka lagi Gunung Kawi, konten-konten. ya, Iya, Gunung Iya, Kawi. Kawi juga ada. Gitu. Tapi aku mau nanya nih kepada detektif Hasral, biasanya tuh dari setiap kerajaan real di Nusantara, mau itu kerajaan apapun, biasanya dia juga punya partner dari kerajaan yang itu sifatnya gaib. Itu benar atau tidak? Biasanya, semisal kita sebut Majapahit, kerajaan real, dia punya juga nih satu kerajaan gaib yang ternyata mereka bertetangga, dan sebenarnya mereka ini saling berkoalisi sebenarnya untuk menentukan, oh ya secara spiritual baiknya seperti itu, seperti ini, seperti itu, seperti ini tuh kemungkinan. cerita Nusantara banget. That is something yang gue sendiri juga mesti meneliti lebih jauh, Go. Karena aku penasaran Karena aja pertanyaan pertama baru keluar dari The Legend Mas Jenta ini. iya. Karena Aku pertanyaan itu nggak penasaran. kepikir. Tapi kalau aku boleh lihat simpulkan sementara ya, sejauh ini yang aku perhatiin, sejauh ini aku bisa salah. Jin sendirian, manusia sendiri, kayak mereka nggak ngerewangi istilahnya apa ya, lupa. Pokoknya nggak ngebantu satu sama lain sih kalau menurut aku. Tapi kenapa aja Tapi nggak juga pernah ada suatu candi, mungkin takutnya kan sensitif ya, Ya, untuk disebutkan di sini. Jadi ada satu candi, nah kami sempat ngobrol kan gitu dengan salah satu jin. Ya. Nah, jin ini kebetulan adalah teman kami, dan Ya. dan jin tersebut bersama dengan manusia membantu pertumbuhan, bukan pertumbuhan, apa namanya? Pembangunan. Iya betul, ya. pembangunan candi tersebut. Iya. Kayak gitu. Oh iya, Mm-mm, iya. Itu Yang pernah ada. penjaganya namanya Eyang Sukmo kan? Iya. Ya, iya. Yang paling terkenal pastinya. Mm-mm. Karena apa, maksudnya kalau kita lihat kan arsitektur di negara ini pada masa lalu kan kalau dibilang ajaib, sangatlah ajaib. Iya, betul. Mm-mm. Out of the box, tidak ya mungkin muncul dari pikiran manusia, tapi pasti kayak ada bocoran dari mana kok orang bisa mikir ya sampai kayak gitu ya. Nah, kalau kan curiga aku, apakah emang dari ini punya ikatan spiritual dengan kerajaan mana sehingga ya mereka saling berdiskusi untuk menentukan, ya kayak gini aja lah, bagus ini. Kalau jadi misteri tidak akan terpecahkan jawabannya sampai kapanpun gitu. Kayak gitu biasa. Itu juga sih yang biasanya kita pecahkan. Tapi memang waktu dulu lebih ke arah konsepnya yang di luar. Contohnya piramid. Ya. Ya, itu kan out of the box banget nih. Kok bisa Iya. buat ya? Gimana ya caranya ya? Ya mungkin yang kita temukan ternyata memang ada beberapa konteksnya dibantu juga dengan yang dari luar gitu kan. Ada juga yang gimana. Contohnya mungkin yang candi tadi itu ya. Itu kan juga saling bahu-membahu gitu. Ya memang bukan pure 100% sih. Dan kalau zaman dulu kan lebih kental ya bro. Ya. Antara entah, dan kita juga nggak bisa memastikan itu apa. Tapi kalau kita pecahkan lagi pakai akal logika, kok bisa? Iya, kok bisa Gitu ya gitu. Ya. Mungkin disitulah terjalin hubungan, dan bener sih, Iya. kental banget. Jadi kental gitu kan. Dan itu menarik di Indonesia. Nah, iya. Bahkan piramid pun juga ada di Indonesia juga katanya. Ada. Itu yang di Gunung Padang. Iya, banyak namanya, banyak yang betul. bentuk-bentuk kayak gini. Iya. Aku sih pernah ini ya melihat sebuah gambar bahwasanya piramid itu hanyalah
tugu dari sebuah obelisk besar itu menurut kalian bener apa enggak? Aku cuma lihat sekilas aja sih di internet ini terus ada tugu obelisk sebenarnya dan piramid di bawah tanahnya. Itulah kenapa harta karun Firaun tidak pernah ditemukan. Bisa belum ya, kami belum sampai sejauh itu. Tapi bahwasanya piramid tadi aku pikir Mas Genta ngebahas yang atasnya, piramidion tuh atasnya. Itu apa itu? Tapi ini sih bukan gaib ya. Kayaknya memang beberapa piramid di Egypt itu memang selalu ada atasnya piramidion. Jadi ternyata piramid itu menurut ahli arkeolog itu ujungnya tuh bukan yang lancip. Selalu ada yang tumpul, atasnya baru ada yang lancip lagi, disebut piramidion. Dan itu bisa jadi bahannya berbeda dengan yang bawah-bawahnya itu. Untuk kepentingan yang lain, ritual dan yang lain-lain. Tapi kalau bawah tanahnya kayaknya kita pernahnya ke bawah kaki Sphinx. Ya, Sphinx yang kayak singa itu. Itu memang kami melihat seakan-akan ada air sih. Tapi kalau kayak langsung tugu bawah basement underground, nggak sampai sedalam itu. Tapi ada, sampai dalam tuh ada. Tapi nggak dalam-dalam banget. Itu kan ya, Bo ya? Iya. Ada kartu Exodia gitu. Ketahuan anak 90-an Mas Genta ya. Enggak, tapi aku tertarik sih kalau ketika kita berbicara tentang piramidion tadi, aku tiba-tiba kepikiran dengan salah satu arsitektur tua di Jawa juga, Gunung Padang. Itu sebenarnya kan kalau kita pernah ke Gunung Padang ya, itu kan ada titik yang di teras atas itu 3 ya atau teras 4 tuh. Paling atas. Itu kan ada tempat duduk. Oh iya. Bentuknya kan persegi juga. Ya. Apakah mungkin Gunung Padang adalah sebuah piramida? Punden berundak, ya. Katanya sih di dalamnya juga ada kamarnya juga, katanya. Nah, itu dia yang ditemukan. Kita menemukan sesuatu hal yang aneh loh, Mas. Kita waktu ke piramida juga, waktu ATI ada episode kita menemukan selalu aneh, kok ada sejenis kayak semacam Isis, apa sih namanya? Kayak Medusa gitu loh. Dan sama juga kenapa di setiap punden berundak atau apa kita kayak nemu sebuah ruangan kosong. Iya, entitas astral yang bentuknya nggak jauh-jauh dari ular gitu. Iya, kami juga bingung itu. Dan kita temukan juga sebenarnya di Gunung Padang. Apakah itu sebuah sistem dan mereka tuh jatuhnya ngejaga ya? Atau apa sih Bro Will? Coba deh lo tebelin. Kalau yang di Gunung Padang itu gue bisa nonton lagi, kebanyakan konten kita asli. Tapi yang gue ngebor banget secara energi, malah yang gue ngeliat di bawah tuh ada kayak makam. Oh iya. Makam. Udah itu aja yang gue lihat paling dalam. Betul. Makam, terus mungkin aku salah, tapi kok aku ngeliat kristal ya di dalam situ. Di dalam nggak tahu lapisan yang mana di bawahnya Gunung Padang. Atau emang ada kristal kah karena identiknya kan energi gede di sana. Iya, kan. Gunung Padang Cianjur kan ya? Iya, apakah ada kristal di Cianjur? Aku juga nggak tahu. Maksudnya di lapisan tanahnya. Gitu. Tapi ada beras sih di Cianjur. Dan pemerintah kita kan ngelarang ada ekskavasi besar-besaran juga kan di sana. Aktifnya ditutupin. Ya, setahu gue katanya 2025 tuh udah agak susah. Iya. Tertutup. Jadi harus izin dulu, udah nggak bisa kayak sekarang gitu sih. Mana yang di Gunung Padang? Udah nggak boleh lagi sembarangan masuk. Kita masih beruntung masih. Tuh. Jadi buat teman-teman Bayu, anak-anak Bayu langsung aja main ke sana sebetulnya ditutup. Tapi aku tertarik dengan tadi penemuan ular itu. Kan ular itu kan bisa dibatin lah simbol dosa paling pertama ya. Apakah mungkin di setiap bangunan-bangunan itu akan ada ular-ular ini yang ya ini sehebat-hebatnya arsitektur akan selalu ada dosa manusia pertama adalah ular gitu. Aku pikirannya sih itu tadi bicara tentang manusia apa ya? Ular, simbol dosa pertama. Berarti mungkin enggak. Iya, berat ya. Kita nemu makhluk astral berbentuk setengah ular setengah manusia tuh di mana-mana sih. Di mana-mana. Di mana-mana, bahkan di hutan, kadang di rumah kosong, abandoned house pernah. Kami juga bingung kenapa ada di mana-mana gitu. Ini mereka asalnya dari mana sih? Mereka bangsa jin tanda tanya atau mereka makhluk astral yang dulunya human karena ritual tertentu mereka jadi ular gitu. Masih misteri, tapi sepertinya kalau dari energinya mereka sepertinya bangsa jin. Sepertinya jin itu nggak harus selalu non-human, kadang ada yang aneh-aneh gitu. Tapi kita mengakui juga memang di Gunung Padang tersebut itu adalah sebuah situs yang emang benar-benar udah lama banget dan mungkin tertua. Kalau disebut tertua ya kan ya Bro Will ya. 12.000 tahun sebelum Masehi kalau nggak salah. Kita bisa kemarin dapat lah vision yang wah, boleh ceritakan mungkin? Aku pas ngelihat Gunung Padang, aku coba pakai energi ngelihat ada apa sih di bawah, terus aku ngelihat makam.
yang lapisan paling bawah tuh. Nggak tahu Gunung Padang sendiri melewati berbagai layer peradaban nggak? Aku nggak tahu. Tapi pas aku coba, abis ngeliat kristal-kristal, aku ngeliat air laut, coba bingung kan? Bukan air laut. Nggak tahu. Aku kan ngeliat kayak ada gua gitu ya. Iya. Terus ada stalaktit gitu. Dan itu kayak kristal, ada air kan? Iya, ada air. Secara logis gimana caranya? Apa kita ngawur ngeliat itu ya? We don't know. Terus begitu kita coba, ya udah deh kita jalan lagi deh. Nah pas jalan lagi itu kita ngeliat ada lubang kecil. Nah begitu kita keluar, tahu-tahu pantai. Bukan berarti itu kayaknya kita time warp itu. Maksud kamu ke arah situ? Iya. Iya, lanjut. Terus kita ngerasa ini ya Kak Will ya, mataharinya besar banget pas saat itu dan kerasanya tuh panasnya kayak beda aja gitu. Iya. Dari sekarang. Jadi yang dimaksud Jesslyn kayaknya tanpa sengaja kami ngegali by energi, tapi mungkin dikasih lihat vision entah berapa ratus ribu atau berapa ribu tahun lalu. Kami nggak tahu apa, tapi masa lalu di planet bumi. Mungkin daerah situ juga. Nah, aku nggak pernah belajar biologiku 4. Tapi tiba-tiba aku ngelihat kalajengking. Terus aku dapat abstrak ratusan juta tahun. Aku bingung. Emang aku bilang ke tim kreatif, emang kalajengking binatang purba ya gitu. Dan ternyata binatang kalajengking sudah ada dari 200 juta tahun lalu. Mungkin sama dinosaurus. Aku juga bingung. Kenapa gue ngeliat kalajengking? Long story short, ketika kami terbuang ke yang gambar pantai itu, kami ngerasa kayak ini planet kita kok. Mataharinya terik banget. Betul. Terik banget. Dan kami ngeliat berbagai makhluk. Jadi sepertinya mungkin dulu bumi pernah ada peradaban yang sejenis manusia, tapi mungkin itu yang disebut jin kali. Timeline-nya kapan kami nggak yakin, tapi mungkin itu bahwasanya dulu pernah ada jin hidup, mungkin fisikal, tapi karena satu dan lain hal ya kalau dimensi, ya terpisah dimensinya. Sekarang yang menduduki planet bumi ya dipercaya menguasai ya manusia. Kami ngelihatnya itu. Tapi gimana pun kan vision kalian ini kan berakarnya di Gunung Padang ya. Terus kan imajinasi kan liar kemana-mana. Jadi bisa dibilang titik ini bisa jadilah titik paling tua yang ada di sebuah peradaban. Bisa dikatakan setuju atau tidak? Kalau saintis bilang itu 12.000 tahun dan carbon datingnya benar ya sudah. Mau diapain? Belum ada saintis yang bilang kan, baru dipercaya 12.000 tahun sebelum Masehi. Karena memang seingat aku peradaban tertua masih kalau nggak Mesir, piramid Giza Mesir sama ini Göbekli Tepe. Tapi itu pun juga masih sekitar 5.000, maksimum 5.000 tahun lah sebelum Masehi itu kan. Nah ini Gunung Padang 12.000 tahun, dekat dengan masa pencairan es ini. Iya, jadi wah ini kok kalau memang benar berarti memang ada peradaban yang lebih tua yang kita pikir belum ketahuan aja nih, belum dipetakan oleh saintis. Itu. Dan kalau kita berbicara tentang kerajaan gaib yang mungkin bisa dikatakan besar di Nusantara ini kan kerajaan gaib yang konon katanya ada di pantai selatan. Itu dulu deh, kerajaan gaib di pantai selatan Samudra Hindia ke selatan itu benar adanya atau tidak? Maksudnya Nyi Roro Kidul? Ya, Nyi Roro Kidul dan teman-temannya. Ada. Jawabannya ada. Se-futuristik yang orang bilangkah? Berbalut emas dan segala macam. Nanti dulu. Oh ya, nanti dulu. Karena apa ini? Sepertinya Nyi Roro Kidul sendiri kan banyak nih persetujuan mengenai apa yang masyarakat tahu kan. Ada yang bilang Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong dan Bunda Ratu Kidul gitu kan. Ada yang bilang yang jahat yang ini, yang bilang ada yang baik yang ini, enggak yang jahat macam-macam lah. Jadi sulit untuk didapat satu persetujuan kayak yang bener yang ini. Belum manipulasinya lagi. Jin kaleng KW ngaku-ngaku Nyi Roro Kidul, mereka mampu melakukannya kan. Tapi kalau pertanyaan Mas Genta merujuk, ada nggak satu kerajaan besar yang dihuni oleh yang dipercaya Nyi Roro Kidul and the Gangs itu? Per pengalaman kami, mereka kayaknya pindah-pindah deh. Mereka mungkin punya satu kerajaan khusus, tapi mungkin saking besarnya pindah-pindah. Sama aja seperti Istana Negara kan ada di Jakarta, ada di Bogor, gitu kan. Kalau orang bule nanya, jadi yang bener yang mana nih? Ya dua-duanya Istana Negara gitu kan. Karuan baru ada lagi nggak sih Istana Negara selain Bogor sama Jakarta? Gue takut IKN bener lagi. Bali ada tuh Tapang Siring. Ya ada di Bali. Nah udah 4 sekarang, termasuk IKN kan. Sama kami ngerasa dia itu pindah-pindah dan kan cabangnya di mana-mana. Tapi biasanya ada sentral lah yang paling digemari oleh beliau gitu untuk menjadikan itu tempat tinggal.
Ya. Kalau paling banyak disebutkan yang di Jogja, ya kan Parangtritis dan segala macam katanya titik sentralnya gitu. Tapi kalau aku sendiri sih kurang agak serak dengan kayaknya besar deh, lautan tuh besar pasti. Iya, besar. Biasanya kan titik spesial tuh nggak akan pernah disebut orang biasanya. Iya. Biasanya ya. Nah, ada yang menarik. Justru aku dan Jesslyn dan Bo kami menemukan sepertinya untuk menghormati saja ya. Jadi aku bilang beliau tuh Ijo and the Gang kita menghormati aja lah, terlepas ada perbedaan pendapat atau enggak. Mereka itu justru kalau harus bekerja berinteraksi sama manusia sebagian besar di darat malah. Karena aku dapat vision memory kalau mereka di dalam laut, itu laut tuh kayak ada energi penghalut. Jadi untuk misalnya mereka mau masuk ke mimpi orang, menampakkan diri, gimana ya, pokoknya berinteraksi sama manusia, mereka harus di darat. Susah dari laut gitu. Jadi kalau ditanya kerajaannya di laut atau di darat, wah aku nggak bisa pinpoint di laut selatan atau antara Bali sama Jawa. Dia di mana-mana gitu. Tapi secara energi kita berbicara tentang lautan yang penuh misteri. Setuju nggak apa energi secara gaib atau astral itu memang ada sesuatu yang besar di lautan sana? Oh benar. Ada. Segitiga masa lembu contoh. Tapi kita nggak pernah publish itu sayang. Ceritain yang mana? Yang Seven. Gue lupa lokasinya, Po. Mestinya kita waktu dulu lagi ke Kayak Nusa Kambangan ya? Penjara Nusa Kambangan ya? Oh ya, Nusa Kambangan. Kita malah nyasar kok, malah kita salah fokus bukan di Pulau Nusa Kambangannya, tapi ke arah timur ya kalau nggak salah, apa barat sih gue lupa. Aku lupa, mesti nonton lagi kontennya. Tapi pas di Nusa Kambangan kan ada satu sejenis apa ya? Ntar gue ngomong pokoknya candi atau apa yang candi yang buat ya didedikasikan untuk yang dipercaya Ijo and the Gang. Nah kami coba ngentelah itu nggak kelihatan, yang ada penjaganya. Maksudnya penjaga apa ya, juru kuncinya lah. Kami telaah gitu, tiba-tiba vision kami dan energi kami dibanting. Kayaknya kalau nggak salah ke arah ini barat, ini selatan, ini apa namanya? Ini apa namanya? Gue lupa, barat daya, barat laut, ke arah sini. Nah ternyata kok ada something di daerah laut di sini. Kami dibanting ke situ. Kayaknya nggak jauh dari situ ada station jin sih, stasiun kerajaan mini jin yang mungkin salah satu tempatnya Ijo, tempat kerjanya. Iya, itu sebagian kecil sih. Sebagian kecil doang. Cabang dia di mana-mana. Dan di situ kita yang menjadi plot twist juga ya bagi kita ya. Kita kira mereka posisi teratasnya. Ternyata mereka itu tuh ada banyak yang menguasai laut seluruh dunia mungkin kali ya. Yang dari sisi kita menganggapnya kiri gitu kan. Ternyata yang kita dapat visionnya adalah mereka kayak konvensi gitu loh, kayak punya banyak kursi kan. Di situ ada 7. Dan posisi Ijo itu ada di posisi 5, 6, 7. Jadi 1, 2, 3, 4 ternyata ada lagi yang lebih tinggi ketimbang beliau. Gitu sih. Dan itu benar-benar yang kita rasain ya, terutama yang pertama ya. Itu ancient punya, bro. Oh, yang paling tua. Ya. Wah, itu kuat sih itu. Itu ancient. Tua. Poseidon? Bukan. Jin, masih jin. Tapi lebih tua dibanding ada Nyi Blorong, ada Nyi Rocky dulu, ada Bunda Ratu, lebih tua dari Bunda Ratunya. Tapi kayak masih berasa gengnya mereka juga. Gitu. Ancient ini dia punya urusan sama surgawi nggak? Tentang kiamat atau tentang apa? Terlalu jauh sih Mas Genta. Mikir ke situ sih. Terlalu jauh sih mikirnya sih. Aku nggak sanggup jawab itu. Nah, biasanya kan kalau ancient satu lautan, apalagi lautan mendominasi planet ini gitu kan. Aku mikir ada hubungannya sama surgawi nggak? Oh, kalau mau dibawa ke arah situ, mari kita berliar segala juga ya. Aku nggak ngelihat ke arah jin, arahnya situ. Itu something else yang kayaknya itu disebut dewa deh oleh beberapa masyarakat dunia. Dan referensi yang aku ngerasa energinya paling match itu Greek, Yunani. Yang katanya ada dewa Zeus, Olympus. Itu kerasa energinya kenceng. Dan itu beda level sama jin. Apakah itu dewa beneran atau enggak, kami harus meneliti lebih lanjut. Tapi kalau Mas Genta nanyanya mana yang lebih ancient, yang ini, yang Greek. Gitu. Yang kita tahu kan kerajaan ini apa mungkin cukup, kalau Saranjana tadi kesannya damai ya mungkin di sini juga kesannya damai juga, tapi kok sering beredar kabar, sering menelan korban, mencari tumbal kayak gitu. Saranjana itu per pemahaman kami
mereka nggak ada urusan sama manusia, nggak mau tahu dunia manusia, gampangnya ya lu gue, lu jangan ganggu gue jangan ganggu lu, gampangnya gitu. Tapi kalau yang hijau-hijau ini mereka memang proaktif mencari sesuatu yang bisa dikerjakan di manusia. Seperti memang ada yang bersifat kayak menawarkan jasa, kayak gitu loh Mas. Ya. Menawarkan jasa, siapa yang menawarkan jasa, manusianya atau yang dari lautan ini? Yang dari lautan ini misalnya datang gitu ke mimpi manusia itu untuk mau nggak gitu, saya bantu kamu, saya tolong kamu, seperti itu. Walaupun terlepas dari cerita masyarakat, ya banyak yang termanipulasi juga ya. Kan banyak yang sebenarnya cerai itu dari cuma pesisir-pesisir tapi pura-pura. Kan banyak kayak gitu kan ceritanya juga. Tapi kan kenapa ya kita berani untuk kontenin ini? Sebenarnya entah kenapa dari kita tuh kayak, wah ini kayaknya emang udah jalannya deh, harus kita agak beda sendiri nih, agak ngelawan arus nih. Mungkin dari mainstreamnya para kreator yang di Indonesia gitu kan. Ada beberapa politik mereka yang agak melenceng bro. Ya kan, contohnya mungkin ya sesajenan dan lain-lain. Dan itulah ya kan istilahnya. Ya gue nggak tahu terlepas dari mana, tapi kan konteksnya udah berbeda nih, udah bukan Tuhan nomor satu lagi. Ya, itu setuju. Itu sih yang sebenarnya kita mau kuak dan kita pengen sampaikan ke penonton kita, bahwa ya kan udah gak melenceng jauh nih bro, sampai ada apa namanya kalau di Hindu atau Buddha, kelenteng ya, kelenteng khusus. Iya ada. Gue pernah dengar ya istilah Kuan Im Pantai Selatan. Itu di vihara mana gitu, Kuan Im Pantai Selatan. Ya masa Kuan Im adalah Dewi Pantai Selatan, itu kan dua entitas yang secara timelinenya berbeda gitu kan. Latar belakangnya pun juga beda, kepercayaan aku bisa tiba-tiba ada Kuan Im Pantai Selatan gitu. Terlepas dari apapun itu real atau bukannya, ijo-ijo lah ya. Itu yang harus kita luruskan sih sebenarnya. Caranya agak salah nih, ini langsung yuk ke Tuhan aja. Tapi kan kita kadang-kadang agak berat ya gitu kan, karena di Indonesia udah warna-warni banget nih gitu. Tapi itu tetap menjadi konsistensi gitu sih, bahwa kita ngasih edukasi aja lah, bahwa ya the first power ya paling besar ya mending lu minta langsung aja ke Tuhan gitu, tanpa ada perantara-perantara lah. Karena kebanyakan kalau pada saat itu kan selalu dihubungkan dengan ini ya, sebuah kata transaksional. Kan selalu transaksional, ada menawarkan kekayaan atau apa dan identiknya sih transaksional kayak. Kalau dipikirkan secara logika bener nggak Mas Genta? Aku 50-50 sih. Aku 50-50 kalau aku. Kan kalau itu ya kembali lagi antara pihak sini dan pihak sini sebenarnya kalau transaksional gitu kan. Dan malah justru penasaranku, apakah memang yang ada di sana itu memang ditugaskan untuk ya mewakili sifat iblis bahwasanya akan selalu menggoda manusia, atau memang ada sesuatu yang baik yang coba ditutupi di sana? Menarik. Aku rasa dua sisi. Karena kalau kami pernah wawancara berbagai teman jin kami dari Sumatera sampai ya pokoknya dari Sabang sampai Merauke. Kira-kira sekitar 90% selalu manusia duluan yang mencari mereka. Manusia mencari dengan niat ya. Maksudnya kalau dipikir-pikir, orang, mohon maaf tapi orang wajar mana yang lu hidupnya udah normal kok capek-capek ke tempat terpencil demi untuk minta kekayaan atau apa gitu kan. Itu kan berarti kan emang udah niat untuk minta sesuatu ke sesuatu yang gak kelihatan. In this case kenapa gak di kamar aja berdoa dengan kesungguhan hati kepada Tuhan, ngapain ke daerah. Anyway, kata sahabat jin kami, memang 90% rata-rata manusia duluan yang mencari kami, minta ini itu. Akibatnya terjadilah godaan juga ke kaum jin. Kaum jinnya pun beberapa yang petoeng gitu. Wah, bisa nih gue coba manusia, lu mau minta kekayaan syaratnya ini. Belum tentu dipenuhi juga. Belum tentu gitu. Dan ini konteksnya tuh ke semua biasanya tempat-tempat yang dijadiin pemujaan kayak gitu ya. Jadi ini nggak berlaku hanya untuk kerajaan ijo-ijo aja. Karena kan mungkin selain konten ya, kan kalau dari pihak Jesslyn dan Willy kadang-kadang kita juga ada klien gitu kan. Ada tuh yang permasalahan kayak lah apanya lagi ngedrop, entah bisnisnya entah keluarganya. Kadang-kadang kita bentrokannya juga kok ujung-ujung larik benangnya kok ke selatan nih. Itu kan something juga ya bro Will ya. Iya, something. Yang istilahnya ya itu ya mungkin ya dulu kan leluhur dalam artian kakek neneknya dari klien kita ya mungkin backpacking something gitu kan, orang apa ke arah sana ya udah gitu. Kayak itu sih bro kurang lebih, makanya kayak agak tricky ngomonginnya.
ada sebuah makam tua juga nggak ya kira-kira di lautan? Ini imajinasiku udah kemana-mana. Ini makam tua. Kalau kita percaya kisah Dwaraka, kota, nah ini Mahabharata nih. Gua nggak tahu nih. Sekilas saja ya, kan Ya, pertanyaannya makam di lautan. Sri Kresna itu sebelum beliau meninggal, dia berdoa, bersujud mengheningkan cipta, seluruh kota atau negara ya, itu tenggelam dilanda air laut. Dan pernah ditemukan yang dipercaya oleh diver, penyelam-penyelam itu pernah emang ada dipercaya itu adalah kota Dwaraka. Kalau memang pertanyaannya gitu berarti ada makam di situ. Iya sih. Dan balik lagi bro, lautan itu belum tereksplor semuanya loh sama manusia. Baru sedikit berapa persen doang setahu gue. Ya. Jadi gue yakin kalau mungkin sains sudah bisa lebih ke arah atau teknologi makin maju untuk explore, mungkin akan ditemukan banyak hal sih. Karena kegelapan abadi itu kan katanya ada di dasar lautan sana ya. Jangan-jangan neraka lah. Dasar lautan. Berat nih Hades. Mas Genta ya. Hades ada di dalam sana. Hades ada di dalam sana sebenarnya. Jadi Poseidon cuma covernya aja, Hades gitu. Betul. Tapi kalau kita berbicara tentang tokoh ya, maksudnya tokoh tadi kita ada, yaitu tadi Penguasa Pantai Selatan, terus apa-apa, dan Indonesia ini kan punya banyak tokoh ya yang memang benar ada dan memang beberapa itu menjadi tokoh legenda yang selalu didengungkan entah itu benar atau tidaknya gitu. Dan menurut kalian ini gimana? Ada nggak sih sebenarnya tokoh-tokoh besar di Nusantara ini yang memang sejatinya ada tapi dia udah sengaja aku hilang aja lah, aku hilang dari catatan sejarah ini, nggak apa-apa demi bangsa ini. Kalau tokoh-tokoh besar sih pasti ada ya Mas Genta ya, pasti banyak, bahkan harusnya di sejarah banyak banget kan. Iya. Ya 1000 tahun ke belakang aja banyak banget Bu, pahlawan-pahlawan gitu. Maksud Mas Genta kayak mau dibahasnya kemana? Ya kayak misal kalau aku ya kerajaan yang hilang secara misterius kan menentukan Majapahit ya, apakah tokoh Gajah Mada ini kemudian juga ada beneran kayak gitu. Emang kita butuh waktu sih. Aku bahkan tahunya aku yang tahu yang sering dengar kerajaan Pajajaran yang katanya menghilang secara gaib. Lah itu banyak juga sih kasus yang menghilang secara misterius itu banyak kayak gitu. Tapi kalau pas Genta arahannya ke situ, ini butuh satu sesi sendiri dan memang kami susahnya kan lukisan-lukisan orang terdahulu tuh lukisan bukan potret ya kan. Iya sih. Dan kami cara kerjanya biasa dari foto, ini klien ya bukan sejarah. Kami lihat foto, lihat nama dan validasi beliau ini pas masih hidup bener gak begini-gini. Nah memvalidasi tokoh besar sejarah susah. Siapa yang mau tanya siapa, keluarganya udah nggak ada semua kan. Mau tanya rakyat sekitar belum tentu tahu betul beliau siapa kan. Iya. Dan sebenarnya malah tokoh-tokoh besar seperti itu bro, lebih ke arah kayak jebakan marketing mereka nggak sih bro? Iya. Marketing siapa? Marketing mereka yang kiri-kiri, yang memanipulasi diri mereka mungkin istilahnya ya. Ya sebagai contoh kayak di mana-mana orang Peter mengatakan nih gue belakang gue Prabu Siliwangi. Banyak banget di warna-warna. Begitulah ya. Saya cucunya Prabu Siliwangi. Iya. Itu kan menurut gua adalah sebuah jebakan spiritual juga. Jebakan spiritual dan jebakan supranatural. Iya. Jadi ya istilahnya memang harus ditelaah banget sih bro. Kalau dari emang pengalaman kita, apa ya, ada nggak ya sosok yang kita cari tuh, wah ini manipulasi, wah ini nih yang asli. Ada ya, apa ya, kasus apa ya? Apa? Tang Monida lah contohnya ya. Ya kan? Itu kasusnya arwah homicide itu. Homicide. Iya. Kita pun juga cari-cari juga banyak. Cari-cari. Pura-pura jadi dia, aku saya atau yang terbaru Fat Cat lah atau apa gitu. Catherine Sesnick yang terbaru. Iya, juga. Apalagi kalau sosok atau tokoh tersebut udah diketahui banyak orang dan sering diperbincangkan, wah itu manipulasinya makin sedap. Mas Genta. Betul. Sesedap apa itu? Sesedap kita ngomong gini aja kita attracting energi nggak enak. Itu barusan ada arbis di situ tuh. Arbis itu apa lagi tuh? Arbis itu ini terminologi kami sendiri. Arbis itu arwah iblis. Arwah plus iblis. Jelasin. Jogres lu bilang. Benar jelasin. Jadi arbis itu adalah arwah yang memang sudah corrupted atau terkontaminasi dari niatan jahat atau dia dendam atau apa, didengarlah oleh iblis. Jadi iblis itu kayak, lu mau nggak gua kasih power nih, ada lu kerja sama gue ya, dikasih lah. Akhirnya dia jadi lebih kuat dari sisi energi. Betul bro? Iya. Tapi sangat energi. Tapi jadi corrupted. Iya. Betul. Corrupted gitu, terus mereka gimana pola pikir mereka itu? Jadi terkontaminasi, mereka tidak bisa berpikir secara rasional gitu. Jadinya
bawaannya negatif aja. Mungkin kalau yang kayak ada di film-film biasanya ya negatif, ya itu hitungannya arbis. Kayak Conjuring gitu, yang jadi Bathsheba itu termasuk arbis. Termasuk konten terakhir kita ya, kalau nggak salah ya, si Adolf Tip, ya you know lah ya. Kita nyebut namanya dia pas lagi sesi research ya kan, tentang si dia ini. Itu tuh kita sampai didatengin banyak banget klan iblis. Silahkan cerita. Itu salah satu juga kan? Iya. Tapi itu bukan arbis, itu iblis sudah. Itu udah iblis beneran. Karena konteksnya nama mereka tuh udah sangat populer bro di luar sana, dan itu menjadi sebuah jebakan supernatural bagi para mungkin ya manusia-manusia yang punya gift gitu sih. Dan harus pinter-pinter sebenarnya kayak menelaah ini mana fake nih, ini mana fake ya. Terus juga pastinya doa juga dulu ya. Betul Kak Bob. Soalnya mereka itu bisa datang ke kita menyerupainya tuh mirip banget Mas Genta. Tapi itu memang benar tergantung kita harus bisa milah-milah yang mana yang energinya mungkin kadang-kadang tuh berbet gitu atau yang asli kayak gitu. Yang pas tentang Adolf itu berarti mengerikan yang ada di sekitaran dia. Karena kalau kita lihat ada sebuah cerita kan dia katanya punya sebuah koleksi yang ini tombak yang ada hubungannya sama kami nggak meneliti sejauh itu, tapi kalau konteks mengerikan bawahannya lebih mengerikan. Bawahannya. Iya. Si kumis lucunya sendiri, kami bilangnya kumis lucu gitu. Kumis lucu. Dia nggak banyak intervensi sampai ke bawah-bawah tuh kayak bener-bener turun ke lapangan. Apa sih yang dikerjain bawahan gue? Dia nggak sampai semuanya. Yang dia tahu cuma gimana cara memajukan negaranya aja. Sedangkan bawahan-bawahannya itu lebih kacau. Kurang tadi lah ya. Yang banyak banget kan kayak percobaan. Oh ya, eksperimental itulah ya. Kita bilang tempatnya aja bisa dolkun ini. Dolkun itu apa? Dolar kuning. Oh, dolar kuning ya. Dolar kuning. Bilang tempatnya aja loh. Di Jerman nggak boleh. Baru. Enggak. Dolkun apa lagi nih? Kuntilanak boneka dol. Dolkun. Oh, dolnya kuntilanak mungkin. Tapi kalau sekilas kalian ini perjalanan astral atau asal traveling tadi itu pernah ada nggak sih kayak kejadian yang membingungkan atau mengagetkan waktu kalian ada dalam sebuah perjalanan itu? Lucifer itu gitu. Kumis lucu tadi. Ternyata istilah ODGJ ada juga di dunia arwah. Kami menyebutnya ADGJ. Arwah dengan gangguan jiwa. Iya. Bisa ada. Kaget kami. Kok bisa ya? Ada itu ternyata. ADGJ. Iya, ADGJ. Arwah yang memilih dengan kehendak bebasnya sendiri, gampangnya nggak mau move on ke jalan Tuhan dan ke cahaya, tapi masih menggeluti batinnya terus. Kayak nggak mau move on. Hanya ingin berkutat dengan pikirannya yang itu aja. Iya. ADGJ. Kaget kami. Mau ada juga di dunia arwah itu. Itu lebih mengagetkan mana tuh ADGJ sama yang ancient di bawah lautan tadi? Kayaknya yang mungkin yang terakhir juga sih yang bikin gue sebagai host yang nggak bisa apa-apa ya gitu kan. Pleiadians guys, itu lebih wow sih, lebih ngagetin buat gue ya. Apaan tuh ya, kan gue nggak tahu gitu kan. Gue langsung buka aja tuh, serius. Dan kita juga nggak tahu tiba-tiba ke-connect aja ke sana gitu. Tapi itu jauh dari kata istilah laut tadi. Iya sih, laut. Oke. Dari kalau laut kan kalau kita paling jauh Segitiga Bermuda sama Masa Limbo. Iya. Nah disitulah itu udah lebih kaget lagi sih gue, karena kan mungkin Pleiadians itu kali itu cuma isapan jempol atau apa, ternyata real sih ya. Gitu. Itu Pleiadians apa Pleiadians? Pleiadians. Silakan. Yes, Bro Will. Pleiadians itu adalah kaum ras alien yang sebenarnya kita belum meneliti lebih dalam lagi sih ya. Tapi sepertinya ada ikut campur dalam penciptaan kita sebagai manusia. Nah, dan sampai sekarang masih ikut campur dalam supervisi perkembangan manusia. Apakah mereka fisikal dan di mana itu masih misteri. Tapi mereka masih mengamati dan mengawasi dan mensupervisi. Kaget nggak lu? Kaget nggak? Enggak. Ada lagi yang lebih kaget sebenarnya. Iya benar. Ada lagi. Apa tuh yang bikin kaget? Yang bikin kaget itu adalah paket kaget dari Bayu. Kaget kan Pleiadians kalah kan? Kaget kalah. Di sini ini kita ada paket kaget 20 giga 30 hari dari Bayu yang harganya itu cuma 45.000. Iya, untuk pengguna lama 45.000, pengguna baru tambah 5.000 aja.
Wih, murah asik sih. banget dong. Tuh gue yakin yang hantu murung nggak murung lagi tuh. Nggak murung lagi. Iya. Ngapain harus murung? Kaget sih. Murah kaget, kuota banyak 30 hari. Asik sih. Fix gua upgrade. Fix gua upgrade. 30 hari dunianya sana ya, berarti kan lama banget. Langsung senyum ya. Tapi gue nggak nyesel sih kalau gitu jadi anak-anak bayi. Asik. Intinya oke. Oke kita. Cocok. Kayaknya nih jadi co-host sama Yes. Mas ya. Oke, balik lagi ke Pleiadians tadi. Aku malah jadi penasaran nih sama Pleiadians ini, kaum ini. Beneran ada? Beneran ada. Dan yang aku kaget adalah bentuknya itu seperti orang bule. Jadi mereka memiliki mata yang kebiruan, rambut yang pirang. Kaget aja sih. Tapi rasio tangannya agak panjang dikit. Ya, lebih Kamu panjang bilang. dari human dikit. Kalau human itu kan kalau berdiri gimana ya, Bo? Ya, selutut lah. Enggak selutut enggak. Segini nih, segini. Nah, Pleiadian tuh seakan-akan segini. Iya. Hampir selutut gitu. Kan hampir kayak monyet dan simpanse gitu. Ya itu. Tentang Pleiadians sih malah sebenarnya rasa penasaranku pada buku-buku yang sudah mereka ciptakan untuk mereka buat. Pasti mereka punya rumusan sendiri dong, punya rumusan sendiri dong pasti tentang nanti alam semesta penciptaan akan seperti ini. Mereka juga melakukan riset tersendiri atau tidak? Nah itu bro yang belum kita dapetin. Karena anehnya ya, ini mungkin nanti akan ditebelin sama mereka. Gue sebagai supir ya kan dalam perkontenan, ayo Jess, ayo bro Will, konekin lagi, seru nih, konekin. Tapi jawabannya adalah tidak bisa. Iya, masalahnya Pleiadian itu hanya ingin datang kalau memang kita benar-benar siap gitu, atau memang dibutuhkan gitu untuk mengambil atau menerima informasi tersebut. Jadi kan biasanya Jess ya, kalau kita mau connect sama mana, connect apa, kita ada linknya lah Iya bahasanya. betul. Makanya kan gue bilang, Jess nyimpen linknya nggak bisa kak bro, nih nggak bisa sembarangan ke connect kayaknya nih. Iya, tunggu sampai mereka mau konekin baru bisa. Kalau Jadi dia nggak susah. sendiri lah gitu Iya. ya Jess ya. Jadi ya sih, makanya mau kita kontenin enggak. Nah udahlah nanti aja. Nanti aja. Di mana letak keberadaan mereka? Di bumi ini kah? Di sebuah tempat yang disembunyikan kah? Di mana? Jadi waktu itu Kawil mendapatkan insting bahwa kalau misalnya mau nyentuh frekuensi mereka, nyentuh frekuensi mereka, kita harus melewati atas bumi sedikit. Terus ada kayak rotasi gitu ya Kawil ya, yang muter gitu ya. division aku dan Jesslyn ini planet bumi nih. Kok kayak ada ring halo ya di sini ya? Bukan atmosfer tapi. Ini apa ini? Kami bingung. Abstraknya adalah let's follow this ring halo itu loh. Ya udah, lanjut. Terus kita ya muter-muter kayak belum gitu. Kami tiba-tiba nyampe deh. Iya, terus ke tiba-tiba dimensinya. Iya. Itu pun Kabo. Aku tuh ngelihatnya waktu itu ya. Kita tuh ada di galaksi gitu. Terus tiba-tiba ada kayak portal. Nah, portalnya itu kita harus masuk ke sana. Baru itu adalah planetnya dia kayak gitu. Jadi kayak dibukain portalnya gitu. Betul. Dan anehnya di portalnya itu nggak ada pos ronda kayak gini. Gitu sih, kayak lucu ya. Nggak bisa ronda ya berarti mereka. Betul. Nggak Kita nggak bisa konten di sana bro. Padahal tugas mereka berat loh, mencatat aktivitas makhluk hidup di sana. Mereka riset kayak gitu. Masih misteri sih, kita nggak bisa jelasin banyak banget. Tapi itu menurut gue ya, sebagai yang udah konten sama mereka bertahun-tahun, itu yang terkaget sih itu sih. Terkaget, aja beneran gitu loh. Walaupun akhirnya kan jadi kayak balik lagi ya, konsep-konsep Anunnaki yang agak kontroversial ya nggak sih, yang ngebuat kita jadi ya makin nggak percaya gitu kan. Tapi balik lagi sih ke kitanya sendiri sih, gimana kitanya soal dengan Tuhan kita juga gitu kan. Ya begitu, makanya gue kaget banget. Karena kalau Pleiadian itu mau diteliti ataupun Anunnaki mau diteliti, korelasinya ini kuat banget, diterusin benangnya. Tahu-tahu kita menemukan Adam dan Hawa bukan manusia pertama. Arahannya tuh ke situ. Dan itu tuh ya bakal sensi nggak sensi sebenarnya. Tapi ya sebenarnya orang-orang zaman dulu itu udah pernah bikin semacam transkrip dalam hal ini. Jadi memang ada makhluk ekstraterestrial atau yang kita sebut sebagai alien datang ke bumi dan turut serta dalam penciptaan tersebut. Terlepas yang memang the source of the source itu kan maksudnya adalah Tuhan gitu ya. Tapi mereka ada turut serta membantu gitu. Dan itu ada
ada bukan ini sih, kita ngomong apa ya, ada seorang YouTuber sebenarnya dari China yang ditranskrip sama teman kita sendiri. Iya, tapi itu terlalu jauh. Oh, itu Fokus terlalu ke ini aja, ke Pleiadian aja itu. Oh ya udah. Pleiadian itu hanya salah satu dari sekian ekstraterestrial itu yang membantu penciptaan tersebut. Makanya kenapa ada banyak orang kan beda-beda gitu kan. Maksudnya dari dulu gitu keturunannya. Waduh, tapi ini sensitif nih. Nggak apa-apa, aku suka yang sensitif. Ini dari Jin Nusantara tuh udah langsung luas mana-mana ya. Maksudnya ada kan yang zaman dulu harusnya ya kalau kayak orang Indonesia deh gitu ya, maksudnya bentuk kulitnya, maksudnya misalnya sawo matang gitu kan. Kalau misalnya satu nenek moyangnya, kenapa orang bule nggak jadi sawo matang? Iya, kenapa orang Asia Timur misalnya matanya sipit-sipit, misalnya kayak gitu. Walaupun ada yang menjawab karena lingkungan juga, topografi dan lain-lain. Kalau karena lingkungan lebih ke evolusi sih, Bo. Bukan ke genetik, warna dan segala macam menurut gue ya. Mungkin ini kesannya halu banget ya. Bukan halu, malah sebuah bisa kita jadi insight yang baru kayak gitu. Betul. Tapi sebenarnya memang udah ada kayak manuskrip atau transkrip gitu yang menjelaskan tentang hal ini. Tapi dari yang zaman-zaman dulu banget gitu. Dan mereka tuh tulisannya tuh pakai simbol-simbol gitu. Ya kalau itu aku setuju sih. Terus kayak manuskrip lama tuh kayaknya sepertinya masih banyak gitu kan, beberapa ditemukan kan, masih ada nih beberapa yang ditemukan kayak gitu kan. Terus kayak 10 firman Allah atau apa kan, mungkin ada perintah Allah itu ya. 10 perintah Allah yang mungkin itu yang ditemukan ini, tapi ternyata ada potongan sedikit-sedikit. Iya, aku yang menciptakan konspirasi baru ya aku ya. Tapi fun bro, anggap aja makanya ya udah anggap aja entertain, insight gitu. Tapi ya ini aku lihat ya, masih kan dari obrolan kita ini kan menurutku bakat yang kalian punya ini cukup unik. Ya, kalau bakat kita kan cuma ada 2 di dunia ini, cuma kita berdua gitu. Menurutku sih bakat kalian ini cukup unik, dan kalian ini nggak sih kayak merasa ada juga orang-orang di luar sana yang mungkin ya punya tugas dan vision seperti kalian ini. Entah di belahan dunia mana. Pasti dong. Salah satunya itu mungkin yang teman-teman sudah pada tahu, Anne Lorraine Warren. Lalu ada lagi namanya Ingo Swann. Itu sampai yang baru kita temuin ya. Betul, itu yang terakhir kita baru temuin. Dan itu hebat banget. Coba lanjut. Ingo Swann itu dipercaya, kita bilangnya bukan indie. Mereka mengatakan dirinya, maksudnya ini American. Ingo Swann itu American. Dia bekerja dan dipekerjakan oleh CIA. Tahunnya berapa, Bu? Lupa. Oke. Itu tugas gue. Mereka bukan mengatakan orang-orang seperti Ingo Swann ini indigo. American mengatakan ini psychic ability. Kalau Anne Lorraine Warren itu orang yang dipanggil ketika ada kasus haunted house, jadi kayak rumah yang berhantu lah, poltergeist dan yang lain-lain, itu Anne Lorraine Warren. Kalau Ingo Swann ini dia pernah diuji cobakan astral projection. Disuruh melihat ada apa di ruangan itu dan seterusnya. Dia menggunakan psychic ability-nya dan akurasinya tuh mencapai tingkat tertentu yang signifikan. Kalau dari detektif astral sendiri nih, yang sudah selaku menjelajah banyak misteri yang udah pernah kalian lewati, tapi masih ada nggak sih personal dari kalian ini yang masih punya pikiran bahwasanya ada nih misteri yang secara pribadi pengen aku pecahin suatu saat nanti, walaupun ini masih research, tapi suatu saat nanti harus terpecahkan. Satu-satu dari kalian, Mbak Jess dulu, ada nggak? Oke, kalau aku sih sebenarnya ini sebenarnya dari konteks yang ijo-ijo tadi yang sempat dibahas ya. Aku percaya bahwa pasti di antara ijo-ijo yang selama ini DA kenalnya tuh sebagai stigma negatif, pasti ada yang sisi baiknya juga gitu. Masa sih dari sekian banyak lautan di luar sana itu nggak ada satupun orang yang berasal dari klan ijo-ijo yang baik gitu. Kan nggak mungkin. Pasti ada. Ditambah lagi DA juga pernah gitu ya beberapa kali menemukan yang bawahan-bawahannya dari ijo-ijo tuh ada yang baik gitu. Banyak bahkan. Banyak. Untuk penasarannya Mbak Jess yang penasaran suatu saat ya pasti aku rasa akan bertemu dengan ijo-ijo tapi yang baik gitu. Semoga kan. Semoga, amin. Dari Mas Willy? Aku lebih pengen tahu asal usul manusia. Jadi sebenarnya tuh kayak asal usul manusia, bumi, nggak usah universe deh, bumi dan manusia dulu. Karena itu akan memberi pencerahan lebih kayak apakah manusia benar-benar
diciptakan oleh Tuhan atau ada ciptaan Tuhan lain yang menciptakan kita, alias apakah kita diciptakan oleh alien? Kalau emang benar apakah alien yang diciptakan oleh Tuhan? Kalau alien diciptakan oleh alien, siapa yang kita nggak habis-habis itu kan? Iya, bener sih. Itu aku pengen tahu. Tapi aku nggak yakin sampai mati pun tahu itu. Gitu. Cukup unik. Guru besar apa? Simpel aja dan nggak terlalu kontroversial. Kasus Munir yuk ungkapin. Lu aja. Aduh, saya sign off dulu. Ini udah mau pulang ini. Asal tahu. Selain kasus-kasus yang agak-agak sensitif dari pemerintahan atau apa itu, ada nggak dari sisi apalah sejarah atau dari ini yang pengen banget diketahui jawabannya? Sebenarnya pengen tahu jawabannya adalah tentang mungkin ya lebih ke arah gue konten sama mereka tuh sebenarnya kayak menguak sebuah rasa-rasa kekepoan gue selama ini. Mungkin lu juga ngerasa ya, karena kan kita sebagai orang yang tidak diberikan gift gitu kan, punya banyak pertanyaan sebenarnya apa yang terjadi, apa yang apa. Tapi dengan proses perjalanan yang bersama mereka, gue bisa melihat sebuah value kehidupan dan ternyata begini, ternyata gue berbuat kebaikan, impactnya seperti ini gitu. Itu sih yang masih pengen gue ikuti perjalanan bersama teman-teman ini gitu loh, mencari value kehidupan untuk diri so sweet. Gue sampai megang paha lu tuh. Wow, untuk bukan So yang lain. sweet. belum terpuaskan berarti. Belum terpuaskan karena perjalanan kita masih panjang. Sih. Kalau dalam nilaian persen, sudah berapa persen sebenarnya perjalanan kalian? I think masih 30%. Setuju. 30%. Setuju. Masih sedikit. Karena kalau gue jawab 90%, tahun depan bubar DA. Jangan. Amit. Tapi nggak apa-apa. Baru 30% sih bro. 30%. Nah, jadi 1 tahun 10% karena kita berjalan 3 tahun. Kalian masih nih ya, masih aktif membagikan konten itu masih ya? Betul, masih YouTube. kita masih YouTube. Sebenarnya tentang Nusantara pun gue juga kepo bro. Dari sudut pandang mereka ya. Karena kan dari sudut pandang lain tuh sebenarnya banyak banget konten creator atau orang-orang yang punya gift pun juga udah banyak banget ceritanya. Gue bingung malah ini versi mana yang benar, ya nggak sih? Nah, gue pengen coba sih menelaah itu juga tentang Nusantara bersama tim Detektif Astral sebenarnya. Karena dari awal kita pengen lawan arus nih, orang-orang bahas Indonesia atau apa, kita nyari USP dong, keunikan. Yaudah yuk kita bahas luar, nggak ada yang bahas nih, gitu. Dan mungkin next time tahun-tahun depan lebih ke arah Nusantara atau apa kita nggak tahu. Karena gue yakin Indonesia ini sebenarnya spesial sih. Spesial, dan gue yakin leluhur kita yang terdahulu dulunya nggak kalah dari yang di Greek, di mana gitu ya. Di Jepang, masih menyimpan banyak rahasia lah. Berarti ya Detektif Astral ini ya investigating Nusantara berarti ya. Amin. Kolaborasi dengan Genta. Wah, asik Nggak, tuh. sudah pensiun saya. Kan udah meletak kan. Pusing kalau harus balik kayak gitu, kayak itu lagi dah. Nggak mampu saya. Di intinya terima kasih teman-teman Detektif Astral sudah berbagi cerita yang Terima kasih sangat wow. Menurut saya ini adalah cerita yang sangat-sangat wow yang pernah saya dengarkan di pos ronda ini. Selama saya berjaga di sini ya. Nggak beres kan? Enggak. Beneran, Wow. Secara durasi berapa? 3 hari ini kita udah ngobrol. Iya. Pantesan aja tuh dari Munung tiba-tiba jadi tukang jamu di situ jualan. Kan waktu kita kan ini ada perbedaan 3 hari kita udah ngobrol. Dan ini menarik. Menurut saya obrolan-obrolan ini membukakan apa ya, insight baru buat saya dan tentu buat teman-teman yang mendengarkan juga. Ini adalah sebuah informasi baru yang ya bisa jadi bahan pertimbangan kita setiap kali kita mencoba untuk mencari apa dan ya tentunya inilah hasil dari pencarian kalian yang sudah bertahun-tahun lamanya. Terima kasih sudah dibuka di sini sebelumnya. Sama-sama Ya, Mas walaupun saya tahu sebenarnya banyak yang tidak harus diceritakan, tapi saya paksa kalian untuk cerita. Bukan tidak harus diceritakan, belum terceritakan aja. Iya, betul. Semua ini demi anak-anak Bayu. Iya. Jadi terima kasih sudah mampir di Saung ini. Semoga akan ada pertemuan lainnya lagi dengan kalian. Amin. Ditunggu cerita-cerita Nusantaranya. Dan buat teman-teman, terima kasih juga sudah menyaksikan episode ini dari awal hingga akhir. Semoga apa yang sudah terutarakan di sini bisa kalian ambil inilah pembelajarannya, baik dan buruknya. Apa yang kalian baik bisa kalian gunakan, dan apa yang buruk udah lupakan saja. Dan ya ini anggaplah sebagai sebuah informasi baru atau apapun itu kayak gitu. Dan intinya semua tayangan ini bisa kalian saksikan di aplikasi Bayu dan semua sosial media Bayu. Karena pastinya selain Detektif Astral akan masih ada lagi
bintang tamu yang akan membawa cerita-cerita menarik di tempat ini. Jadi jangan kemana-mana, saksikan terus episode Teror by. Terima kasih teman-teman. Bro, maling bro, ada maling bro. Bro, kejar bro, kejar.